Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk guru Indonesia. Perkenalkanlah, saya Gilang Sunu Aditya Putra selaku guru kejuruan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran dari SMK Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan yang baik ini akan menceritakan pengalaman terbaik saya atau best practice dengan judul optimalisasi pembelajaran pelayanan prima kepada pelanggan dengan metode Metal TikTok. Berikut akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran tatap muka terbatas dengan konsep Metal TikTok tersebut. Berikut videonya. Simulasi grooming standar penampilan karyawan kantor. Tidak menggunakan make up secara berlebihan, cukup dengan bedak soft dan wash yang senantiasa kelihatan bersih-berseri. Menggunakan pakaian yang bersih dan rapi disertai atribut yang sesuai. Menggunakan aksesori secukupnya dan tidak berlebihan. Berjalan dengan baik dan benar. Sikap duduk yang benar. Pembelajaran tatap muka terbatas di kelas yang saya lakukan, walaupun siswanya dibagi menjadi 2 shift, yaitu 18 siswa untuk sesi pertama, kemudian 18 siswa untuk sesi kedua, dan juga anak tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu ketika mereka masuk ke dalam kelas, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kewajiban yang kedua adalah selama proses pembelajaran, mereka diharuskan untuk menggunakan masker atau face shield, atau keduanya, bisa masker dan juga bisa face shield. Selain itu, pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, ketika sebelum memulai pembelajaran, anak-anak diminta untuk terlebih dahulu menjaga nilai-nilai agama mereka, yaitu mereka tetap harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, agar proses pembelajaran tatap muka terbatas tersebut dapat berlangsung dengan baik. Setelah itu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai grooming, terus kemudian mengenai handling guest atau penerimaan tamu kantor, dan yang ketiga adalah tata cara penerimaan telepon atau handling telepon. Di mana ketiga materi tersebut saya rangkum dalam teori yang bisa mereka akses di Google Classroom yang sesuai dengan kelas mereka. Di situ sudah ada materi-materi teori yang nantinya bisa mereka praktekkan dengan menggunakan aplikasi TikTok, di mana nanti aplikasi TikTok tersebut mereka berkelompok dengan teman yang lainnya, lalu kemudian mereka memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara berpenampilan yang baik atau grooming. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka menerima tamu atau handling guest. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mereka menangani keluhan pelanggan melalui telepon atau handling telepon, seperti itu. Berikut kita sudah suguhkan bagaimana proses pembuatan TikTok yang mereka buat di proses pembelajaran tatap muka terbatas. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran tatap muka terbatas di kelas dengan menggunakan metode Metal TikTok tersebut.
Jadi, anak-anak untuk tindak lanjutnya adalah mereka harus membuat video mengenai TikTok tentang grooming, tentang tata cara menghandle tamu atau handling guest, kemudian tentang tata cara handling telepon atau tata cara menerima telepon yang baik seperti apa. Lalu kemudian di akhir presentasi saya pada hari ini nanti akan saya tampilkan kreativitas dari anak-anak tentang bagaimana caranya mereka memahami materi teori yang sudah mereka dapat di Google Classroom, terus kemudian mereka mengaplikasikan dengan bantuan aplikasi TikTok tersebut. Seperti itu. Kenapa saya memilih dengan aplikasi TikTok? Karena hampir keseluruhan 100% murid saya di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah perempuan. Jadi saya berpikir kira-kira aplikasi apa nih yang hits dan yang cocok untuk anak-anak perempuan seperti itu. Daripada aplikasi TikTok yang kita kenal, mereka biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang hanya joget-joget saja. Nah, mereka diminta untuk berkreativitas dengan menggunakan aplikasi TikTok tersebut dengan mengemukakan teori yang sudah disampaikan dan bagaimana tata cara prakteknya, seperti itu. Demikianlah presentasi pengalaman terbaik saya atau best practice saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Gilang Sunu Aditya Putra, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.